Baik, kita lanjutkan untuk multiplier ya. Multiplier atau komponen untuk melakukan operasi perkalian ya. Di sini kemarin misalkan, nah sini contoh ilustrasinya kemarin dengan 4 bit data ya. Data 4 bit untuk variabel A dan variabel B 4 bit ini dikalikan, dibuat kombinasinya seperti ini ya. Kombinasinya seperti ini. Nanti hasilnya ada di sebelah sini ya. Nah, ini rangkaiannya ya. Ada dua bilangan ya akan dioperasikan ya, akan dikurangi ya. A dikurangi dengan B. Sudah pernah saya ilustrasikan di kelas ya. Nah, A dikurang B itu sama dengan A ditambah dengan negatif B ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, negatif itu nanti kita menggunakan, kita buat untuk nilai negatifnya bagaimana. Nah, ini ada dua operasi di sini ya. Komponen ini akan melakukan penambahan ya, ada dua operasi dan pengurangan di sini ya. Berarti ini nanti akan dipilih, di sini ada multiplexer ya. Ada multiplexer. Di sini akan memilih mana yang akan di hasil dua operasi ini, mana yang akan di jadi output ya. Nanti jadi output disimpan di register. Nah, itu berdasarkan selektor ini. Ini ada input selektornya ya, penambahan atau pengurangan. Kalau selektornya atau F-nya itu 0, dia melakukan penambahan ya. Nah, ini 0 ya, di sini penambahan. Kalau 0 ya, kalau 1 maka dia akan outputnya adalah dari sini, pengurangan. Ini sudah disimpan di register, nanti akan ditampilkan di display atau display lab ya. Contoh untuk implementasi dari subtraktor ya. Nah, jadi cara kerja tinta printer ya, berbeda dengan cahaya ya. Kalau warna dari cahaya kan dia pakai RGB ya. Kemudian banyaknya warna itu gabungan dari kombinasi RGB itu gitu ya. Kalau untuk warna cahaya gitu. Tapi kalau untuk warna tinta ya, materi tinta ini berbeda dengan materi cahaya ya. Nah, kombinasinya bukan RGB ya, tapi ada cyan, magenta ya, kemudian yellow dan black ya. Untuk kombinasi warna itu menggunakan gabungan dari ini ya. Nah, bagaimana kalau di monitor kan kita yang ditampilkan warna itu adalah gabungan dari RGB gitu. Tapi ketika dicetak berbeda ya. Berbeda cara kombinasi warnanya. Tentunya ini perlu teknik ya. Perlu teknik. Ya, sebenarnya CMK itu dia cara kerjanya kebalikan dari RGB ya. Jadi misalkan warna cahaya, ketika warna merah ya, misalkan warna merah berarti kan dia akan memantulkan warna merah, warna yang lain diserap ya. Sementara kalau menggunakan CMK ya, kalau RGB menggunakan di layar ya, itu misalkan warna merah itu akan dominan warna merahnya, maka nilai R-nya akan 1 semua gitu ya. Misalkan merah yang terang gitu. Nah, merahnya 1 semua, yang lain 0 gitu ya. Atau kalau contoh di sini ya, kalau contoh di sini adalah warna putih ya, RGB-nya semua 1 gitu. Ini ada 8 bit ya, semuanya 1. Kemudian kalau warna hitam ya, kalau warna hitam semuanya 0 ya, RGB-nya nilainya semuanya 0 gitu. Nah, untuk warna lain kombinasinya ya. Nah, untuk CMK warna printer ya, nah ini kebalikan dari RGB ya. Nilai dari cyan itu ya, 255 ini adalah 8 bit kan ya, maka di sini 255 dikurangi dengan R, ini akan menghasilkan warna cyan. Kemudian warna magenta ya, magenta itu dikurangi dengan greennya gitu. Dikurangi dengan
kemudian yellow dikurangi dengan biru. Ya, karena ini saling berkebalikan kan ya. Kalau rednya ini satu semua ya, kalau rednya ini satu semua atau 255 ya, kalau satu semua kan 255 ya, maka cyannya 0 ya, maka cyannya 0. Tapi kalau rednya 0 ya, cyannya 255 gitu ya. Nah, ini kan kebalikannya. Sama dengan magenta dan yellow juga ya. Magenta kebalikan dari green, yellow kebalikan dari blue. Nah, ini untuk membuat implementasi tadi itu ya, maka seperti ini gitu. Warna ini untuk cyan ya, untuk warna cyan itu 255 dikurangi dengan rednya ya. Kemudian untuk magenta 255 dikurangi biru, kemudian yellow 255 dikurangi dengan blue gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan warna hitam gitu? Warna hitam bisa menggunakan kombinasi warna ini ya. Bisa digunakan kombinasi warna ini ya, tapi akan makan terlalu banyak tinta ya. Atau bisa juga warna hitam itu sendiri ya. Kalau warna hitam kan 0 semua ya, 0 semua ketika R, J dan B nya 0 semua, atau nanti di sini pasti nilainya satu semua yang ini ya, ini satu semua. Kita ini satu semua. Nah, tapi daripada untuk menghabiskan tinta yang warna ya, lebih baik digunakan satu tinta sendiri untuk hitam gitu ya. Jadi ketika nilai CMY nya ini satu semua ya, maka akan digunakan warna yang ini sendiri. Sedangkan warna putih bagaimana ya? Kalau warna putih berarti ini 0 semua kan ya. Berarti kalau warna putih ini 0 semua kan. Kalau warna putih ya tidak usah dikasih warna ya, karena kertas kan sudah warnanya putih. Itu untuk menghemat tinta warnanya. Untuk menentukan nilai tinta hitamnya atau K-nya ya. Untuk menentukan nilai hitam atau K-nya ya. Kalau tadi kan hanya CIM-nya saja gitu ya, untuk tinta CIM saja gitu. Nah, untuk tinta black ini masih menggunakan gabungan ya. Untuk tinta hitam ini masih menggunakan gabungan ini. Nah, bagaimana jika kita ingin tinta hitamnya itu sendiri ya, nilainya sendiri, tidak menggunakan nilainya ini ya. Nah, maka ini nanti akan nilai masing-masing, nilai C, M, Y nya ini akan menggunakan min di sini ya. Di sini komponen min di sini adalah untuk menghitung nilai K-nya gitu ya. Untuk menghitung nilai K gabungan dari CIM-nya. Nah, nanti di sini outputnya adalah nilai K-nya. Ya. Nah, untuk menentukan nilai K-nya ini ya, nilai K-nya nanti akan menjadi pengurang ya, menjadi pengurang dari masing-masing tadi yang C ya. C ini jadi C1 di sini ya. Nah, C-nya dikurangi dengan K jadi C1 ya. Ya. Kemudian di sini ada M ya, magentanya ya sini. Magenta ini dikurangi K jadi M1 ya. Kemudian Y dikurangi K jadi Y1 ya. Dan di sini ada K. Nah, nanti akan menentukan nilai dari K ini ya. Ya, kalau K ini 1 ya. Kalau K ini 1 maka dia akan menggunakan tinta hitamnya. Ya, baik. Nah, bagaimana untuk menyajikan nilai yang negatif tadi? Sudah saya pernah jelaskan ya tentang tools komplement ya, bagaimana cara mengubah ya untuk positif jadi negatif gitu ya, menggunakan tools komplement. Ya. Stop ke bawah dulu, ke bawah sedikit. Ini ya. Ini contoh ini ya, mengingat lagi ya. Nah, tools komplement dari 0101 ya, atau ini desimalnya 5 ya. Kalau kita tools komplementkan dia jadi 1011 ya. Nah, kalau ini bukan bilangan bertanda, ini kan 11 ya.
Tapi kalau ini bilangan bertanda, di sini adalah negatif 5 ya. Jadi ketika nanti ini di adderkan dengan ini ya, ini dengan ini di adderkan gitu. Ya. Nah, hasilnya adalah ini kan negatif ya, jadi 0 ya. Ini di adderkan dengan ini, nanti hasilnya adalah 0 ya. Nah ini ya. Nah kalau menggunakan tools komplement, kita ya A dikurang B itu sama dengan A ditambahkan dengan negatif B. Nah ini kan bagian di komplemennya ya, negatifnya. Nah sebenarnya nanti operasinya adalah menggunakan komponen adder, di sini kan tambah ya. Nah, sebenarnya sama menggunakan komponen adder ya. Hanya yang diadderkan di sini adalah nanti adalah untuk bilangan bertanda, di sini bilangan negatif ya. Nah ketika ini A diadderkan dengan B, ya. Kalau misalkan nilainya sama ya, kalau A dan B itu nilainya sama, atau B ini adalah tools komplement dari A misalkan ya. Kalau B ini misalkan tools komplement dari A, misalkan tadi contohnya 0101 ya, misalnya A nya 0101, ininya 1011 gitu ya. Nah, kan di sini hasilnya adalah 0000 ya, 4 bit kan. Nah ini, nah kita ingin ada dua input B di sini ya. Nah, ini untuk menentukan apakah A dan B ini melakukan operasi penambahan atau pengurangan ya. Kalau ingin melakukan operasi penambahan, maka ini ada multiplexer di sini ya, ada multiplexer di sini. Kalau ingin melakukan operasi penambahan, maka nilai dari selektor di sini ya adalah 0 ya. Untuk penambahan 0 nilainya. Ya. Nilai B yang positifnya sini. A ditambah dengan B ya. Tapi kalau pengurangan ya, kalau pengurangan maka selektornya 1 ya di sini. Yang keluar adalah B komplement, terus komplementnya. Maka di sini A dikurang B gitu ya. Ya ini contoh untuk adder atau subtraktor ya. Seperti ini namanya. Switch ini akan dipilih adder atau subtraktor yang tergantung dari sini ya. Untuk menentukan yang mau dilakukan operasi di sini adalah penambahan atau pengurangan, nah, tergantung selektor di sini ya. Misalkan tadi penambahan 0 ya, di sini selektornya 0 ya, penambahan. Kalau pengurangan selektornya 1 gitu misalkan. Dan hasilnya di sini dia klik sini maka akan masuk ke register. Kemudian hasilnya ditampilkan di nilai overflow ya. Nah, nilai overflow 7 tambah 1. Ini kalau untuk tools komplement ya, tidak ada nilai 8 positif ya. Ya, tidak ada nilai 8 positif. Nah, ya. Jadi 1000 ya. Nah, tapi dalam kalau menggunakan bilangan bertanda ini bukan 8 ya. Kalau kita menggunakan bilangan bertanda ini bukan dianggap 8, tapi negatif 8. Bukan 8, tapi negatif 8. Ya, ini karena terbatasan memori. Ya kalau kita ingin bisa membuat operasi dengan bilangan yang lebih besar lagi, ya maka kapasitas memorinya harus diperbesar lagi ya. Kalau ini hanya 4 bit ya, terbatas sampai positif 7 dan negatif 8 ya. Dan negatif 8 ya, nilainya. Tapi kalau misalkan ingin lebih besar lagi, misalkan sampai ribuan atau jutaan, ya nilai bitnya diperbesar. Nah ini ya ALU ya. Nah namanya ALU kan merupakan unit untuk operasi aritmatika dan logika ya. Nah, maka isi dari komponen ALU adalah komponen-komponen untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Ya, operasinya ya, sini ada penambahan ya,
operasinya ya. Nah ini inputnya untuk menentukan operasi yang mana. Kalau untuk operasi yang penambahan ini ya, maka inputnya ini ya, x, y, z nya 000 ya. Nah ini untuk operasi pengurangan ya. Kalau misalkan Anda ingin alunya itu bisa operasi perkalian ya berarti ditambah di sini ya. Operasi apa? Ada perkalian, pembagian, akar kuadrat atau kuadrat misalkan gitu. Nah, bisa ditambah di sini. Ya tentunya nanti di sini inputnya nambah lagi gitu ya. Menentukan operasi apa yang sedang dijalankan. Nah ini untuk alu tadi ya. Untuk alu tadi ini inputnya dari deep switch ya. Untuk nilai ada dua nilai di sini ya. Inputnya A dan B. Dan di sini ada komponen-komponen untuk operasinya. Untuk operasi penambahan increment 1 plus 1 ya. Ada operasi logika ya, and or X or not ya. Ini semua komponennya ya. Komponen ya, termasuk dalam komponen data path ya. Semua komponen menerima input dari A dan B. Penambahan semuanya masuk penambahan, pengurangan, ya, increment, and or not, semuanya dimasukkan untuk input nilai A dan B ya. Kecuali not ini ya. Kalau not kan dia hanya satu input ya. Sini. Not A ya. Ini kan dari indikasinya. Ini hanya untuk operasi dengan input A. Ya kalau misalkan mau yang B juga dinotkan, bisa saya tambah satu not di sini ya. Untuk yang B ya, nanti pakai multiplexer yang mana mau dipilih ya, bisa seperti itu. Nah kemudian hasil dari operasi itu, dari semua komponen operasi itu masuk ke apa ini, multiplexer ya, mau ke sini ya. Nah, masuk ke multiplexer. Inputnya ada 8 ya, ada 8 operasi tadi kan. Nilai pinnya 0 sampai 7. Ini selektornya. Menentukan mana dari input ini yang akan dikirim ke register ya, ke register ini tergantung dari selektornya di sini. Ini masuk ini, masuk mux. Kan operasi apa? Kalau misalkan penambahan berarti 0 ya. Kalau operasi penambahan berarti ya di sini harus 0 semua sih ya, selektornya 0. Maka yang datanya keluar di sini. Nah kalau ini kan 0 001 ya, X nya 0, Y nya 0, Z nya 1, berarti 1, berarti dari pengurangan sini. Jadi ini ya, ini adalah alu yang extended. Jadi di sini dia menggunakan headernya di sini. Kalau tadi itu nilai A dan B nya itu dimasukkan di multiplexer ya. Nah ini untuk tipe alu ini dia menggunakan extended. Nah ini multifungsi kalkulator ya. Ini sebenarnya alu juga ya. Untuk transaksi dari alu ya ditambahkan aja nih. Ini ditambahkan ya tadi ya contoh dari alu yang tadi itu. Jadi multifungsi kalkulator di sini. Register file, ini jadi kumpulan dari register. Ya ini, ya kalau implementasinya sebenarnya RAM ya, memori ya. Memori itu seperti ini. Ya. Jadi memori itu sebenarnya kumpulan dari register. Nah, alamatnya yang mana untuk menunjukkan satu alamat? Ya. Untuk menentukan alamat di sini bisa dari decodernya. Alamat dari memori itu di sini menggunakan decoder. Nanti ada bit selektornya di sini ya, atau bit kontrolnya di situ untuk menentukan ya alamat mana yang diambil atau diapik gitu ya, yang di load gitu ya. Nah ini desain yang lebih detail lagi ya, untuk register file seperti ini. Ini decoder untuk menentukan alamat dari
registernya ya, untuk menyimpan datanya. Ya, ini registernya untuk menyimpan datanya. Nah, kemudian datanya keluar di sini. Nah, di sini ada driver di sini. Jadi untuk data masuk ya, data input ya, write ya. Ini write data masuk ini. Ini untuk menentukan alamatnya, alamat mana data yang akan disimpan ya. Data ini mau disimpan di alamat yang mana? Ya. Nah, kalau di sini adalah decoder untuk membaca data ya. Nah, read data. Ini alamat mana yang akan dibaca atau diambil datanya, read. Nah, jadi gitu ya. Di sini untuk write data, write data masuk. Ini read data. Jadi contoh untuk timing diagram ya, write data dan read datanya. Nah, ini kemarin kita sudah membuat tampilan untuk display ini ya, display dari yang di bawah spion mobil ya. Kalau kemarin menggunakan shift register ya, kalau di sini kita menggunakan register file di sini ya. Nah, ini lebih advance lagi ya, lebih canggih lagi sih. Sudah menggunakan memori ya. Disimpan datanya gitu ya. Bisa disimpan, bisa dipanggil gitu. Nah, gitu. Nah, ini data dari komputernya, dari prosesornya di sini. Di write di sini. Nah, dikirim, disimpan di registernya, atau di memorinya gitu. Kemudian saat akan dibaca di sini ya. Ada perintah untuk read di sini. Nah, ini bergantian ya. Kalau satu maka di write ya. Ini sinyal untuk menulis ya, sinyal untuk menulis. Ini sinyal untuk membaca. Datanya mana yang dibaca tulis di sini. Apa isi datanya di sini dikirim. Jadi sama. Oke, kita sudah selesai membahas semua tentang datapad, komponen datapad ya. Kemarin sudah kita bahas tentang register, shifter, headers, ya, operator, ya, counters, multiplier, subtractor, lalu ya, dan terakhir tadi register file. Ya. Nah, jadi dari semua komponen datapad ini bisa kita gunakan untuk membangun sebuah komputer. Ya. Mungkin untuk materi ini cukup di sini ya.